Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriansah Siregar. Saya dari Prodi Tetris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pribadi atau memimpin diri sendiri, di mana banyak orang yang menganggap bahwa memimpin diri sendiri itu sangat mudah. Jadi di era yang sangat serba cepat dan penuh tantangan seperti saat ini, kemampuan untuk memimpin diri sendiri menjadi sangat penting. Kita sering mendengar tentang pentingnya menjadi pemimpin di tempat kerja, di organisasi, dan di berbagai namun jarang kita menekankan pentingnya kepemimpinan pribadi atau self leadership. Kepemimpinan pribadi tidak terbatas pada posisi atau gelar, melainkan berkaitan bagaimana kita mengelola membimbing diri kita sendiri, mengelola atau mencapai tujuan yang diimpikan. Jadi mengenal diri sendiri itu sangat penting. Apa saja yang kurang dari kita, apa saja yang harus kita perbaiki dari diri kita setiap harinya. Langkah pertama menuju kepemimpinan. Jadi langkah yang mendasar namun sering diabaikan, mengenal diri sendiri. Mengapa ini penting? Karena tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, sulit untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin kita capai. Kepemimpinan pribadi di sini saya jelaskan kemampuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sifat-sifat kepemimpinan positif untuk memandu arah hidup kita. Jadi kita harus mempunyai kemampuan dan harus memanfaatkan sifat-sifat kepribadian kita yang positif. Kepemimpinan pribadi berakar dari dalam diri kita, yang berasal dari pemahaman akan kekuatan, kelemahan, keinginan, ketakutan, dan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi ada seorang filsuf namanya Chris Murray-Hoffer, katanya begini: jika kamu berhasil menyelesaikan sesuatu, berarti kamu akan sukses memimpin banyak orang. Di dalam kata Chris Murray-Hoffer ini, jadi apabila kita berhasil menyelesaikan suatu persoalan, bahwa kita seorang yang sukses dalam memimpin diri kita, apalagi banyak orang. Menjadi pemimpin diri sendiri bukan hanya tentang mencapai kesuksesan. Hal ini juga berkaitan juga bagaimana seseorang mengelola kehidupan mereka secara holistik, termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kesehatan fisik dan mental, serta hubungan interpersonal. Untuk mengembangkan kepemimpinan pribadi, ada beberapa kiat yang harus kita terapkan. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Jadi kita harus menata hidup kita ini dengan jelas. Jangan ada nanti di saat kita menata kehidupan kita, banyak sekali program atau list-list yang kita sudah buat namun tidak terrealisasikan dengan baik. Jadi pastikan bahwa tujuan tersebut harus smart. Smart ini ada 5 kata, yaitu ada SMART, yang dimana di sini specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Dengan demikian, tujuan yang jelas, kita dapat berfokus dan termotivasi untuk mencapainya. Kedua, kembangkan sikap
proaktif. Jadi kita di sini harus proaktif. Menjadi pemimpin diri sendiri yang efektif adalah yang proaktif, bukan reaktif. Nah, hal ini berarti kita harus berinteraktif dan bertindak sebelum keadaan memaksa untuk bertindak. Proaktif mencakup perencanaan, pencegahan, dan penciptaan peluang. Jangan menunggu kesempatan datang, tapi carilah dan ciptakanlah kesempatan tersebut. Kemudian yang ketiga, belajar dari kegagalan dan sukses. Jadi diri sendiri, kita untuk mencapai kesuksesan kita harus mencoba dan harus gagal. Jangan takut gagal dalam prosesnya. Jadi di setiap kegagalan itu kita mendapat pengalaman untuk menata perjalanan kita ke arah yang lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang memimpin diri sendiri atau kepemimpinan pribadi. Saya Periansa Siregar. Mohon maaf apabila salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.